Pesona Ustadz Tampan, episode 44, menjadi lebih baik. Malam ini karena Sierra sedang haid, Rizal mencoba sekuat tenaga untuk menahan keinginannya. Dia harus bersabar lebih saat istrinya sedang haid. Mas, besok kita pulang ke rumah Abah sama Uti ya. Aku lebih suka tinggal di sana, dibanding di sini rumah besar tapi sepi seperti kuburan. Pinta Sierra sebelum mereka tertidur lelap. Keduanya sudah di atas tempat tidur, menunggu rasa ngantuk di kedua mata mereka. Aku sebenarnya lebih suka dengan yang sepi begini. Di sana kan bukan hanya ada Uti dan Abah saja, ada paman dan tante juga yang tinggal bersama. Jadi takutnya kamu ngerasa gak enak tinggal di sana. Biasanya kan menantu itu tidak suka tinggal dengan mertua. Kamu malah maunya tinggal bareng-bareng sih. Bukan begitu juga sih. Aku terbiasa dengan keramaian di pesantren Mas. Jadi berasa ada yang hilang saja gitu. Berasa hidup sendiri begini. Kan ada aku juga di samping kamu. Hehehe, cuman sama kamu saja mah gak asik Mas. Apalagi kalau lagi kumat juteknya. Aku berasa ngomong sama patung Mas, sindir Sierra kepada suaminya. Oh ya, besok aku mau ke kampus. Aku ingin melanjutkan kuliahku juga. Meski usia sudah tidak muda lagi. Tapi sayang saja, tinggal sedikit lagi. Mata Sierra langsung berbinar mendengar apa yang diucapkan suaminya. Kuliah apa Mas? Di mana? Mas teruskan kuliah kedokteran Mas yang sempat tertunda 2 tahun ini. Masih bisa tidak ya? Besok coba, bilang dulu ke kampusnya. Karena selama ini Mas juga masih bayar semester. Beruntung saja suami kamu ini tidak dikeluarkan meski sering sekali gak masuk kuliah. Mungkin sekarang memang waktunya Mas kembali ke jalur awal. Alhamdulillah aku senang Mas dengarnya. Setidaknya kalau kamu memiliki kesibukan, kamu juga akan cepat lupain masalah ini nanti. Jangan ceramah dulu. Setahun ini kamu fokus selesain kuliah. Masyarakat perlu waktu juga untuk bisa percaya sama kamu lagi Mas. Begitulah, kebaikan sebesar apapun tidak akan terlihat, jika keburukan sudah terpampang nyata di depan. Mas juga butuh waktu lagi untuk berani ceramah di depan umum. Mungkin Mas harus banyak belajar dulu. Setidaknya Mas bukan jadi ustadz abal-abal seperti kemarin, tapi benar-benar jadi orang yang bermanfaat untuk masyarakat. Doakan aku selalu sayang. Aku tidak bisa berbuat apa-apa jika tanpa dukungan kamu. Semangat Mas. Kamu harus lepaskan segala beban di dalam hati kamu. Jika ingin memulai semuanya dari awal, maka bersikap baiklah kepada semua orang. Dan jangan pernah menyimpan dendam kepada siapapun, supaya Allah jauhkan kita dari orang-orang yang tidak menyukai kita juga Mas. Sierra menarik selimut. Kemudian memeluk suaminya mencoba untuk memejamkan matanya. Kamu sudah mau tidur sayang? Iya Mas aku ngantuk. Tumben, biasanya kamu tengah malam tidurnya. Karena dengerin kamu curhat aku jadi ngantuk. Sierra tersenyum meski matanya terpejam. Mas di mana ibu kamu? Bukannya beliau masih ada? Kenapa saat kita nikah dia tidak hadir ke pernikahan kita? Sierra sebenarnya mulai mengantuk, sehingga setengah sadar dia berani bertanya seperti itu pada suaminya. Sebuah pertanyaan yang mengganjal di hati Sierra selama ini. Rizal terdiam sejenak, dia belum menjawab pertanyaan istrinya, hingga tiba-tiba suara nafas istrinya berubah dengan suara dengkuran. Kamu ternyata penasaran dengan ibuku sayang? Aku tahu kita tumbuh dalam kondisi yang sama. Kedua orang tua kamu juga berpisah saat kamu kecil. Namun kondisi kita berbeda. Kamu masih mendapatkan kasih sayang yang sempurna meski perpisahan itu terjadi. Sedangkan aku, ibuku meninggalkan aku begitu saja dengan yang lain. Semua anak ingin bersama ibunya. Namun ketika aku memutuskan ingin tumbuh dan hidup bersama ayahku, itu berarti ada yang salah dengan ibuku. Ada sesuatu yang tidak bisa aku terima sampai aku sudah dewasa seperti ini. Meski terkadang hati kecilku merindukannya.
Rizal menceritakan itu meski Sierra sudah terlalap tidur. Keesokan paginya, Rizal sudah turun dari lantai 2. Dia mengajak Derry untuk salat subuh di masjid terdekat. Beberapa minggu ini dia tidak berani pergi ke masjid, karena berita buruk yang menimpanya. Pagi ini dia memberanikan diri untuk ke sana. Ustadz Oza sudah tidak apa-apa, benar-benar mau salat subuh lagi di masjid. Alhamdulillah, Derry berkata pelan. Dia merasa senang melihat sikap Rizal yang sekarang lebih lembut dan banyak tersenyum. Aku sudah lama tidak ke sana. Merasa berdosa sekali. Karena masalahku dengan manusia, hingga aku meninggalkan tempat ibadahnya. Jika dulu aku salat subuh di masjid hanya untuk pencitraan kepada masyarakat, hari ini aku melangkah ke sana karena dari keinginanku sendiri. Aku ingin memperbaiki diri lebih baik, Der. Rizal berkata dengan pelan. Derry semakin merasa bahagia dengan apa yang diucapkan Rizal. Oh ya Ustadz, Bu Rena kemarin pulang dari luar kota. Dia berkunjung kembali ke kantor polisi. Entah untuk apa dan apa yang dibicarakan. Namun di sini semakin jelas, kalau dia ada hubungannya dengan masalah Anda. Dia semakin sering pergi ke penjara, dan menurut orang suruhan saya. Setelah pulang dari penjara kemarin, di rumahnya terdengar pertengkaran hebat, dan tepat tengah malam, Bu Rena keluar dari rumahnya dengan wajah yang penuh dengan lebam-lebam. Selama ini Kiai Ahmad memang tidak salah Ustadz, dia sudah memiliki suami di rumahnya. Dan rumah sebenarnya yang dia tinggali ada di kawasan perumahan elit, bukan rumah yang dulu ditunjukkan kepada Anda Ustadz. Derry memberikan laporan kepada Rizal. Wajah pria itu nampak santai. Menurutmu, aku harus bagaimana? Apakah aku harus senang dan bersedih dengan keadaannya sekarang? Selama aku mengenalnya sebenarnya dia cukup baik. Tapi jika dia ada di balik semua yang terjadi padaku, berarti dia sangat jahat padaku. Karena dia sudah mengancam dan menguras uangku selama ini. Ternyata balasan Allah itu begitu nyata. Aku belum melakukan apa-apa. Tapi sekarang perlahan Allah menunjukkan semua keburukannya. Rizal menghela nafas panjang. Menyesal dia dulu pernah begitu mempercayainya. Aku yakin juga Bu Rena melakukan ini tidak sendiri. Mungkin dia memang bekerja sama dengan suaminya. Jika semua bukti sudah terkumpul, saya akan segera memprosesnya Ustadz. Sebenarnya aku sudah tidak peduli Der. Asal dia tidak mengganggu dan mengusik hidupku lagi. Maka aku tidak ingin tahu tentangnya lagi. Aku ingin berubah. Dan aku ingin melupakan masa laluku itu. Derry terdiam, sekarang dia kembali melihat sisi lain dari Rizal, yang biasa ambisius dan pendendam, kini begitu pasrah menerima kenyataan dalam hidupnya. Saya tahu itu Ustadz, Anda sudah mendapatkan kebahagiaan bersama istri Anda bukan? Hehehe, tapi untuk jaga-jaga ke depannya, Bu Rena tidak mengganggu hubungan Anda dengan Bu Sierra. Saya akan tetap menyelesaikan masalah ini sampai benar-benar jelas. Keduanya sudah sampai di depan masjid. Rizal menatap rumah ibadah yang beberapa hari dia tidak kunjungi. Biasanya saat dia datang, masyarakat akan menyambut dan menyapa dia dengan senyuman. Namun kini hanya ada tatapan sinis yang dia terima. Bersambung, jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terima kasih semuanya. Love you sekebon. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan.